Baik, selamat sore. Kita lanjutkan kuliah kita sebentar. Kita masuk ke bab baru, yaitu tautan gen, pindah silang, dan pemetaan kromosom. Di dalam buku itu bab 5, halaman 116. Bab 5, halaman 116. Baik, kita lanjutkan. Tautan gen dalam bahasa Inggrisnya disebut linkage. Yaitu gen-gen yang cenderung memisah secara bersama-sama, dan gen-gen ini berada pada kromosom homolog. Kita telah definisikan apa yang dimaksud dengan kromosom homolog. Kromosom yang sama secara fisik. Satu dari induk betina, satu dari induk jantan. Sudah kita definisikan itu. Akibat dari tautan gen ini, terjadi segregasi tidak mengikuti hukum Mendel. Dan bisa juga terjadi apa yang disebut dengan pindah silang. Sebentar lagi akan saya terangkan itu lebih detail tentang pindah silang. Dan oleh karenanya, letak gen dapat dipetakan. Kegiatan ini disebut pemetaan kromosom. Ada dua jenis susunan gen terpaut. Yaitu coupling atau disebut juga cis, dan yang kedua repulsion yang disebut juga trans. Penjelasannya itu ada di halaman 117 dan seterusnya. Apa itu coupling, apa itu trans. Tapi saya juga ingin menjelaskan dengan cara saya. Pada coupling,
Satu tetua memberikan kedua gen dominan. Dan tetua yang lain memberikan kedua gen resesi. Itu ada di halaman 119. Ini yang satu ini, gen dominan, diberikan oleh satu tetua, gen dominan A, dominan B, dominan. Ini kromosom, berarti kromosom ini dari satu tetua. Kemudian kromosom ini berasal dari tetua lain. Misalnya katakanlah A dominan, B dominan itu berasal dari betina, A resesif, B resesif berasal dari jantan. Nah ini dua kromosom ini homolog. Secara fisik, dua kromosom ini sama. Bentuknya sama secara fisik. Jadi makanya disebut sebagai kromosom homolog. Sedangkan repulsion atau disebut juga trans, satu dominan satu gen dominan berasal dari satu tetua, satu gen resesif berasal dari satu tetua, seperti inilah. A dominan dari satu A dominan dan B resesif berasal dari induk betina misalnya, dan A resesif B dominan berasal dari induk jantan. Jadi satu tetua memberikan satu gen dominan dan satu gen resesif, dan tetua yang lain misalnya jantan memberikan satu gen yang resesif dan satu gen lagi dominan. Coba lihat dari satu tetua A dominan, dari satu tetua yang lain A resesif, B resesif, B dominan. Itulah pengertian dari coupling dan repulsion. Kalau penulisan persilangan berdasarkan hukum Mendel, maka seperti inilah bentuknya. Yang homozigot dominan dan homozigot resesif. Tetapi kalau dalam peristiwa tautan gen, coupling itu ditulis seperti ini. Berarti ini kan tetua betina, homozigot resesif, homozigot dominan, sedangkan tetua jantan homozigot resesif. Tapi karena dia bersifat coupling, maka penulisannya seperti ini. AB lalu garis miring AB. Berarti pada satu gen terdapat A dominan, B dominan pada satu kromosom. Pada satu kromosom lain terdapat A dominan, B dominan. Seperti yang saya jelaskan tadi lebih dahulu tentang coupling. Oke. Jadi misalnya seperti ini, penulisannya tetua, berarti AB garis miring AB silangkan dengan A resesif, B resesif, garis miring A resesif, B resesif. Ini ungu, panjang, dan merah bulat. Persilangan itu misalnya seperti pada halaman 118. Ya, 118.
Jadi homozigot dominan dari tetua, betina, dan jantan disilangkan. Nah, bagaimana gametnya? Gametnya adalah A dominan, B dominan, dan A dominan, A resesif, dan B resesif. F1-nya apa? A dominan, B dominan, garis miring, A resesif, B resesif. Dan ini F1-nya ya, ungu, panjang. Itu halaman 118. Halaman 118. Nah, penulisan AB garis miring AB ini bisa juga ditulis AB lalu ada tanda ini garis membagi. Sebenarnya ini hanya menunjukkan bahwa satu kromosom. Pada satu kromosom terdapat alel A dominan B dominan, satu kromosom lain terdapat alel A dominan B dominan. Itu sebenarnya. Jadi penulisannya berbeda dengan penulisan gen-gen pada hukum Mendel. Itulah keunikan daripada tautan gen ini. Nah, contohnya ada di halaman 118. Coba lihat masing-masing halaman 118. Jadi, tetua yang berbunga ungu dan tepung sari panjang dan berbunga merah, tepung sari bulat, tepung sari ya berbunga ungu, tepung sari panjang, dan tepung sari berbunga merah dan tepung sari bulat. Seperti halaman 118. Coba lihat masing-masingnya. Sehingga turunannya adalah ungu panjang. Jadi tanamannya mempunyai bunga ungu dan tepung sari panjang. Kalau F1 ini menyilangkan sendiri, bersilang sendiri, menyerbu sendiri, maka akan ditemukan pada F2 seperti ini datanya. Coba lihat datanya. Di F2, tanaman yang berbunga ungu dan tepung sarinya panjang, yang diamati 296. Harapannya kalau ini sesuai dengan hukum Mendel, tanaman yang berbunga ungu dan tepung sari panjang itu adalah 240. Sedangkan tanaman yang berbunga ungu dan tepung sari bulan yang diamati 19, harapan kita adalah sesuai dengan hukum Mendel, itu 80. Yang berbunga merah dan tepung sari panjang 27 yang diamati, yang kita harapkan 80. Yang berbunga merah dan bulan, tepung sari bulat 85 yang diamati, tapi yang kita harapkan sesungguhnya 27. Jadi jumlah keseluruhan 427. Jadi fenotipe yang diamati itu tidak sama, tidak sesuai dengan harapan kita hukum Mendel. Yaitu 9:3:3:1. Namun kalau kita kelompokkan bunga ungu dengan merah, ungu 315, merah 112, kita jumlahkan saja. Dan yang bertepung sari panjang 323 dan tepung sari bulan 104. Dan ini sesuai dengan nisbah 3:1. Nah, pakar dari yang menemukan percobaan ini, yang membuat percobaan ini yaitu Bateson dan Punet, menduga bahwa ada gen dominan untuk bunga ungu dan tepung sari panjang cenderung tetap bersama-sama.
Ini yang disebut gennya berlinkage, tertaut. Lalu mereka membuat persilangan lain, seperti dijelaskan di bawah, yaitu tetuanya berbunga ungu dan tepung sari bulat, dengan tetua jantan berbunga merah, tepung sari panjang. Kemudian turunannya adalah tepung sari, bunganya ungu dan tepung sarinya panjang. Dan melakukan penyerbukan sendiri. Di halaman 119 katanya. Yaitu yang diamati berbunga ungu dan panjang sebanyak 226, sementara harapan sebenarnya ada 275. Nah, fenotipe yang berbunga ungu dan tepung sari bulan yang diamati 95, harapan 78. Merah panjang 91 yang diamati, 78 yang diharapkan. Merah bulat 1 yang diamati, yang diharapkan 26. Nah, makanya Bateson dan Punnett memberikan istilah bahwa ada gen yang tertaut, ya, ada gen yang tertaut. Jadi mereka menawarkan istilah coupling dan repulsion seperti yang saya sebutkan tadi. Cuman akhir-akhir ini istilah coupling dan repulsion ditambah lagi dengan istilah lain, yaitu cis dan trans seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, kita akan lanjutkan pada kuliah yang akan datang tentang pindah silang ini karena ada kerumitan tersendiri sedikit, butuh waktu 1 kali kuliah penuh. Tapi coba kalian pelajari dulu halaman 122 dan seterusnya untuk bisa menjelaskan nanti peristiwa pindah silang dan susunan gen-gen yang tertaut, halaman 122 hingga 123. Ya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan tentang kisi-kisi ujian kita yang akan datang. Coba buka video masing-masing. Buka kamera masing-masing. Coba buka video masing-masing semua ya. Om Rin Gultom. Om Rin Gultom. Baik, Pak. Oke. Cara yang tidak membuka videonya saya anggap tanpa saya panggil saya anggap tidak hadir ya. Yang tidak membuka videonya tanpa saya panggil, kalau tidak dibuka videonya, saya anggap tidak hadir tanpa saya panggil.
tanpa saya panggil. Helena mana Helena ini? Helena. Bilma. Ya Pak, saya Pak. Gabriel. Gabriel. Margareta. Nico. Ya Pak, saya Pak. Saya Pak. Baik. Jadi yang tidak hadir itu Roy Purba dan Margareta ya. Baik, kita akan masuk ke kisi-kisi. UTS kita. Pada prinsipnya kalian harus mempelajari semua apa yang sudah kita pelajari. Materi UTS kita tidak termasuk kuliah tadi jam 2 dan tidak termasuk kuliah kita sore ini jam 4 itu. Tapi yang pasti itu mulai dari awal sampai minggu-minggu berikutnya seperti yang saya jelaskan tadi. Salah satu yang kita pelajari secara mendasar kemarin itu adalah mitosis dan meiosis. Tanpa mitosis, tanpa meiosis tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Dan kita kaitkan dengan gen. Nah, kalau terjadi mitosis, kalau genotipenya A dominan A resesif, apa alel sel anak? Ya sama genotipenya dengan induk. Nah, kalau terjadi meiosis, akan terbentuk 4 sel anak. Apa alelnya? Nah, kalian harus tahu itu. Dan kita sudah pelajari itu. Itu kalau satu gen dengan 2 alel. Nah, bagaimana kalau dia dua gen? Masing-masing gen terdiri daripada 2 alel. Kalau mitosis bagaimana? Genotipe anak selnya. Kalau meiosis bagaimana genotipe atau alel dari anak selnya?
Jadi kalian harus paham mitosis dan meiosis mempunyai konsekuensi terhadap penurunan gen dari anak-anaknya. Nah, mitosis dan meiosis berbeda. Nah, itu kalian harus bisa tahu. Di tes kemarin juga sudah saya pernah ujikan itu ya. Dan bagaimana menggunakan papan catur tuner untuk menentukan turunan dari persilangan. Tentu kalian harus tahu dulu menentukan alel-alel dari induk betina, induk jantan. Lalu buat papan catur tuner, kalian bisa menyilangkan alel ini dengan alel ini, terjadi genotipe ini dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau kalian paham menggunakan mengoperasikan papan catur tuner, berarti kalian harus paham juga tentang penggunaan penentuan alel dari gamet, baik induk jantan maupun betina. Dan dari hukum Mendel itu kita telah buat hukum. Satu daftar hukum. Nah, kalau dia monohibrida, maka alelnya ini, pangkat ini, maka genotipe F2 begini, fenotipe F2 begini, ada tabelnya. Jadi boleh jadi saya berikan nanti suatu genotipe, lalu saya tanya berapakah jumlah dari fenotipe pada F2. Ada rumusnya di dalam tabel yang pernah kita pelajari. Berapakah jumlah genotipe dan fenotipenya pada F2. Nah, ini harus di luar kepala. Karena apa? Ujian akan datang adalah di lokal, bukan online. Di lokal berarti tutup buku, tutup catatan, HP mati. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang penyimpangan terhadap hukum Mendel, yaitu interaksi alelik, interaksi antar alel, ya. Dan kita sudah memberikan contoh-contoh interaksi itu. Bahkan kita berikan contoh pada gen-gen letal misalnya, atau bunga pukul 4, semua itu adalah penyimpangan terhadap hukum Mendel. Nah, itu harus di luar kepala. Tapi kalian paham bahwa itu adalah interaksi antar alel, boleh interaksi antar alel dari kromosom homolog atau kromosom yang tidak homolog. Nah, itu kalian akan melihat kembali di bukunya. Kemudian kita sudah menghitung bagaimana menghitung penetrasi ekspresivitas. Nah, itu sekali lagi kalian harus bisa paham itu. Waktu itu kita beri contoh pada tanaman sorghum yang ditanam pada temperatur normal, tanam pada temperatur tinggi. Berapakah penetrasinya? Nah, kira-kira begitulah bentuk soal yang akan keluar dari saya.
Jadi kalian harus paham, lalu kemudian bisa menceritakan dan bisa mengoperasionalkan, bisa menghitung, dan itu semua sudah kita pelajari. Ada yang bertanya? Buka dulu video masing-masing, semua. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, maka berakhirlah dulu kuliah kita hari ini. Berarti syarat kita untuk UTS sudah terpenuhi 7 kali perkuliahan. Sekali lagi, jangan sampai kalian ketangkap curang waktu ujian, karena tidak boleh membuka buku, tidak boleh membuka catatan, tidak boleh membuka HP, tidak boleh membuka laptop. Itulah ujian kita secara offline. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Pak. Baik. Iya, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak.